Salam. Salam. Selamat pagi kepada sahabat-sahabat online kita dan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Saya percaya pagi hari ini kita ada karena kebaikan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan perbuatan kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Halo, mari kita lambai-lambaikan tangan. Ada sedikit ketegangan, saya nampak. Jadi mungkin sedikit ketegangan, sedikit keletihan, tidak apa-apa. Mari kita terus memuji Dia, mari kita terus menyembah Dia. Kita sanjung Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sanjung Yesus di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Karena Dia Imam besar aku yang ada hadir pada pagi hari ini. Kita tundukkan hati kita. Kita tundukkan pribadi kita. Biarlah Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, biarlah kita semakin kecil di hadapan, dan kita menyadari pada pagi hari ini kita tidak punya apa-apa. Jika penyertaan Tuhan tidak ada, kita melalui hari-hari yang semakin jahat. Tapi saya percaya dengan adanya Yesus di dalam pribadi kita, kita lalui hari-hari ini dengan luar biasa, dengan hebat, dengan kuat gagahnya Yesus yang ada di dalam kita. Kita pasti dapat melaluinya. Mari kita sembah Dia pada pagi hari ini dengan hati yang tertuju kepada Dia. Yes, Lord. Terima kasih. Terima kasih. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih baik, ya baik. Dan ku menyembahmu, Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih baik, ya baik. Dan ku menyembahmu, Tuhan.
Mari kita seru-seru. Kita layakkan Tuhan di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Dia yang hanya layak kita sembah pada pagi hari ini. Yes,
Kami sungguh, bila mana kami berada di dalam hadirat Tuhan, hadirat-Mu Tuhan menguatkan kami. Layak-layaklah Engkau, Raja di atas segala raja. Ya Abah, ya Bapa, Engkau layak pada pagi hari ini menerima pujian hormat kami. Kami naikkan pujian hormat kami pada pagi hari ini hanya tertuju kepada Engkau Yesus yang disiksa, yang disalibkan, yang mati untuk kami, dan yang bangkit untuk kami. Sangat layak Engkau Tuhan menerima pujian kami. Kami sangat bersyukur Bapa pada pagi hari ini dengan anugerah-Mu yang hebat dan luar biasa. Mujizat-Mu yang ada dari hari ke hari tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Penyertaan-Mu Bapa tidak pernah berubah. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau, Yesus, Yesus, Yesus. Syukur Bapa, kami naikkan pujian hormat kami pada pagi hari ini dengan ucapan hormat dan terima kasih yang tertinggi. Kami naikkan hanya untuk Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami, Immanuel. Kami di tempat ini, terpuji Engkau Bapa, termulia Engkau. Mari katakan amin bagi sama-sama yang percaya. Mari katakan amin. Beri tepukan yang paling gemuruh untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya Yesus Kristus. Kita percaya setiap kali kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itu adalah kuasa yang diberikan bagi orang-orang yang percaya. Amin. Mari kita terus memuji Dia. Punya semangat lagi. Yes, Lord. Mari kita puji Dia. Itulah semangat Sioji. Yes Lord. Ada kuasa jemaat dalam darahnya. Darahkan glorifikasi Allah. Mari ada
jiwamu sangat berharga, darah domba berbakar. Kau terlepas dari dosa, darahnya berbakar, darahnya berbakar. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba berbakar. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya. Siapa yang hebat di dalammu? Siapa yang kuat di dalammu? Siapa yang ajaib di dalammu? Yesus. Mari kita terus puji Dia. Yesus. Yesus ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Secerahnya mentari, Engkau yang terindah, Engkau yang tersegar, badai berada. Kasih-Mu tergoda. Siapa yang setia? Engkau yang setia. Berjaga utamanya. Yang kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan tanganmu terus dosamu. Dengan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan kasih-Mu menyala untukku. Haleluya. Haleluya. Sebenarnya berlari, sebenarnya mentari, Engkau yang setia. Yesus walau badai bernada, kasih-Mu berbongkar. Yesus yang setia,
menjaga kita selamanya. Di sepanjang hidupku, dengan caramu terus dosaku. Di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah Haleluya. Yesus yang kita sembah, yang menjaga kita hari sampai selamanya. Yang terkasihku di sepanjang hidupku, dengan caramu kau terus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Nyata kasihmu di sepanjang hidupku, dengan caramu kau terus dosaku. Nyata kasihmu sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hati kami hanya untuk Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan darahnya kita menang. Haleluya. Mari kita terus memuji Dia. Atas hidup yang diberikannya, dengan pasti dengan iman nyatakan kekuatannya, kebenarannya di hidupku. Mati sangat berkata tegas, atas hidup yang diberikannya, dengan pasti dengan iman nyatakan kekuatannya, kebenarannya di hidupku. Kebenarannya di hidupku. Berkata Tuhanku, Yesusku, berkata Tuhan Engkau bersalahnya. Tuhan
Dengan pasti dengan jiwa nyatakan kekuatannya, kedatangannya ini, kedatangannya ini. Imanku berkata, Tuhanku imanku berkata, Yesus Tuhan kita, berkata, Tuhan berkata bersamanya, Tuhan kita menang, kita menjadi pemenang pada pagi hari berkata, Tuhanku berkata, Tuhan akan bersamanya. Ku berdiri, kami mengangkat ini pagi, kemenangan Tuhan di tengah-tengah. Ku bersorak, ku mengangkat ini paginya, pagi kemenanganku. Ku bersorak, ku mengangkat ini paginya, pagi kemenanganku.
Haleluya. 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 Itulah kemenangan yang Tuhan berikan. Kita menjadi pemenang dari hari ke sehari. Tuhan Yesus, Kau sangat baik. Kau sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kita. Di saat kita bersungguh dan berharap, di situ tangan Tuhan ada untuk menolong kita. Yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya dan berharap. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat Kau berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat Kau berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika
Kami sudah dibaharui, kami sudah dikuatkan. Terima kasih. Maka selanjutnya Bapak, kami akan mendengar firman Tuhan Yesus, umat-Mu yang datang pagi hari ini dalam berbagai kebutuhan. Tidak ada apa-apa yang kami boleh beri kepada mereka selain kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah jawaban di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, bersama hamba berkata-kata dari awal hingga berakhirnya. Dan dengan ucap syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan shalom, selamat pagi dan selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji Tuhan dan kita percaya bahwa dalam pujian ada janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Bahwa Tuhan akan bertakhta, duduk, hadir ketika puji-pujian dipersembahkan kepadanya. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita segera membuka firman Tuhan pada pagi hari ini, jemaat. Kita akan buka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-54 sampai 60. Jadi ada 7 ayat semuanya. Itu berarti pada ayat yang ke-7, baik saya maupun jemaat akan membacanya bersama-sama dengan suara kedengaran. Sebelum itu, mulai dari ayat 54 ya adalah bagian saya, sementara saudara ayat yang ke-55 adalah bagian saudara. Oke? Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita buat satu pernyataan kepada firman Tuhan, pernyataan iman. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, berjalan dalam iman itu artinya walaupun belum terjadi, walaupun tidak ada tanda-tanda bahwa firman yang kita dengar itu ya apa sudah berbuah atau tidak, tapi jangan peduli ya, berjalan dalam iman, percaya bahwa itu akan terjadi walaupun belum terjadi. Oke. Yesaya 55 ayat 11, ayat 10 sampai 11. Ayat 10 saya punya tugas. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Jemaat 3. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Puji Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai 60. Saya ulang, pada ayat yang ke-60 kita akan membaca bersama-sama. Untuk ayat yang ke-54 adalah bagian saya, jemaat ayat 55. Oke? Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyebutnya dengan gertakan gigi. Jemaat 2, 3. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri sebelah kanan Allah. Jemaat 3. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Ada 56 masih jemaat ya. Oke, tadi kita sama-sama. 1, 2, 3. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak
teriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. 58 jemaat. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sama-sama. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bila kita melihat dalam firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, saudara, maka di sana ditampilkan seorang pribadi yang bernama Stefanus. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menarik daripada Stefanus ini? Alkitab mengatakan bahwa di dalam diri Stefanus, saudara, ada hal yang menarik. Dan hal yang menarik itu patut kita contohi, patut kita teladani. Apa yang menarik itu? Alkitab mengatakan dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Perkataan dipenuhi dengan Roh Kudus diucapkan, diulang berkali-kali di dalam pasal 7 dan juga pasal yang ke-6. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, oleh karena hidup daripada Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus, Alkitab berkata, maka hidup, ya, daripada Stefanus ini mempunyai dampak kepada persekitarannya. Ya, sekali lagi, akibat daripada hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, di dalam hidup Stefanus, saudara kasih Tuhan, maka dia mengeluarkan buah-buah kehidupan yang memberkati di sekelilingnya. Itu sebabnya jemaat yang dikasih Tuhan, saya akan memberi tema firman Tuhan pagi hari ini. Apa temanya? Hidup dipenuhi oleh Roh Kudus akan berdampak. Oke, ya. Hidup dipenuhi oleh Roh Kudus akan berdampak. Tahu berdampak, saudara? Ya, pada beberapa tahun yang lalu kita ada seminar di sini. Tajuknya adalah wanita berdampak. Apa itu berdampak, saudara? Berdampak itu artinya punya pengaruh. Ya, pengaruh apa? Pengaruh akan hal-hal yang baik, bukan pengaruh akan hal-hal yang tidak baik. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tujuan utama Roh Kudus yang berdiam memenuhi hidup kita. Ya, berkali-kali saya jelaskan bahwa bila Alkitab berkata hidup dipenuhi atau dipimpin oleh Roh Kudus, itu berarti saudara yang dikasih Tuhan, ya, bukan saja saudara berbicara dalam bahasa roh, tetapi Alkitab mengatakan bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, artinya setiap saat hubungannya, keintimannya dengan Roh Kudus itu berada dalam hubungan yang sangat-sangat baik. Ya. Jadi saya ulang jemaat yang dikasih Tuhan, karena ini kalimat yang diulang-ulang oleh dalam surat Rasul Paulus, yaitu hendaklah kamu dipenuhi Roh Kudus, artinya dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan berarti saudara kasih Tuhan 10 tahun yang lalu saya sudah dipimpin Roh Kudus, saya pernah dipimpin Roh Kudus, lalu otomatis hari ini saya masih berada dalam keadaan yang sama. Kenapa? Alkitab mengatakan kita menghadapi peperangan rohani. Kita menghadapi peperangan dengan diri kita sendiri, dengan kita. Dan peperangan ini, saudara Tuhan, bila kita di pihak yang kalah, pasti Alkitab mengatakan bukan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi sebaliknya yang memimpin hidup kita adalah hal-hal yang di luar daripada Roh Kudus. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah pesan Tuhan. Inilah pesan Tuhan bagi saudara dan saya pada pagi hari ini, ya, bahwa hidup dipenuhi oleh Roh Kudus bukan membuat kita, saudara kasih Tuhan, ya,
berlaku pasif di hadapan Tuhan. Hidup dipenuhi Roh Kudus bukanlah saudara kasih Tuhan. Kemudian ya hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita melalui kepenuhan Roh Kudus, kita hidup untuk diri sendiri atau mementingkan diri sendiri. Tapi saudara kasih Tuhan, tujuan utama, ya sekali lagi, tujuan utama Roh Kudus memimpin, memenuhi hidup saudara dan saya, supaya hidup saudara dan saya berdampak, ya, membawa berkat, membawa pengaruh yang baik, ya, dimanapun saudara berada. Oke, nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat saudara kasih Tuhan, ya, dampak bagaimana, ya, yang dihasilkan oleh hidup daripada Stefanus ini ketika dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saya katakan tadi saudara kasih Tuhan, sengaja Alkitab tampilkan pribadi ini, seorang yang dipenuhi Roh Kudus. Karena apa? Tuhan mau supaya ini dijadikan teladan di dalam kehidupan kita, bahwa sebagaimana Rasul, ya, sebagaimana Stefanus dipenuhi Roh Kudus, hidupnya berdampak, maka itu juga berarti saudara dan saya dikehendaki oleh Tuhan supaya hidup saudara berdampak. Ada amin? Oke. Nah, mari kita melihat bagaimana dampaknya hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu, saudara. Mari kita lihat, ya. Dampak yang pertama dikatakan hidupnya akan dipakai Allah untuk apa? Menjadi berkat. Saudara, amin? Inilah dampak, inilah hasil yang pertama bila hidup saudara dan saya itu dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan berkata, hidup saudara dan saya akan dipersiapkan oleh Tuhan untuk apa? Menjadi berkat. Oke. Nah, kita lihat di dalam Kisah Rasul 6 ayat 5, saudara, bagaimana pengaruh daripada hidup apa itu? Stefanus ini. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timus, Permenas, dan Nikolas, seorang pegangan agama Yahudi dari Antioquia. Tahu saudara kasih Tuhan, ketika ya diadakan pemilihan siapa yang akan diangkat menjadi pelayan meja. Pelayan meja itu saudara kasih Tuhan artinya orang yang diberi tugas untuk menangani kebutuhan para orang-orang miskin pada masa itu, orang-orang yang berkekurangan. Kalau masa kita hari ini, saudara kasih Tuhan, itu boleh diartikan sebagai apa? Pelayan sosial. Ya kan? Kita melihat saudara kasih Tuhan bahwa gereja berlomba-lomba, saudara kasih Tuhan, pergi ke pedalaman, pergi ke tempat-tempat yang membutuhkan untuk memberi telur, untuk memberi bantuan. Ini namanya pelayanan sosial. Dan ini tidak boleh hilang daripada hidup orang Kristen. Karena apa, saudara? Melalui pelayanan ini nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan kita lihat saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena hidup Stefanus dipenuhi Roh Kudus, maka saudara yang dikasihi Tuhan, dia salah satu yang dipilih pegang tanggung jawab itu. Dan tahukah saudara kasih Tuhan, ya, ketika kita bergerak dalam pelayanan sosial, artinya kita berkorban segala-galanya. Tidak banyak orang mau tugas ini, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Bergerak dalam pelayanan sosial itu, saudara kasih Tuhan, kita tidak mendapat apa-apa, kita hanya memberi. Ya, kita hanya berkorban, kita hanya memberi, tapi kita tidak dapat apa-apa. Namun saudara yang dikasih Tuhan, dalam tugas yang berat ini, disitulah apa? Stefanus dipilih oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Karena apa? Hidupnya, saudara kasih Tuhan, akan membawa berkat, ya, kepada banyak orang. Nah, kita lihat seterusnya, saudara kasih Tuhan, yang dikatakan, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ya, dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, Stefanus sangat diberkati oleh Allah sehingga yang mengadakan banyak keajaiban dan hal-hal luar biasa di antara masyarakat. Nah, kita melihat di sini, saudara, kehidupan seperti
Apa daripada Stefanus ini yang boleh membawa dampak? Tadi kita sudah melihat bahwa dia dipilih Tuhan untuk apa? Terjun dalam pelayanan sosial, di mana itu menuntut banyak pengorbanan. Tapi saudara kasih Tuhan, panggilannya disebut. Panggilannya bukan saja di bagian itu. Kita melihat di sini. Dia seorang jemaat biasa dan bukan gembala, saudara kasih Tuhan. Tapi apa? Tuhan percayakan lagi. Dikatakan di sini, dia mengadakan apa? Tanda-tanda mujizat. Jadi karunia kenabian, saudara kasih Tuhan, ada di dalam hidupnya. Karunia rasul ada di dalam hidupnya. Walaupun dia bukan seorang apa? Rasul, bukan seorang pastor. Tapi saudara yang dikasih Tuhan di sebalik hidupnya, dia melakukan pekerjaan yang seorang hamba Tuhan. Nah, apa pesan firman Tuhan dari apa yang kita baca pagi hari ini? Saudara kasih Tuhan, kita tidak perlu menjadi hamba Tuhan, tidak perlu menjadi pemimpin gereja untuk kemudian apa saudara kasih Tuhan boleh mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tidak perlu saudara kasih Tuhan. Ya. Ya. Kalau kita jadikan jabatan itu, jabatan dalam gereja sebagai saluran, sebagai cara untuk melayani Allah, saudara kasih Tuhan, maka itu tidak menjamin. Apakah ketika masa Allah datang, ketika kesulitan datang, masih kita tetap dalam panggilan itu, ya? Kalau kita melayani Allah karena itu jabatan, seperti begini, saudara. Kalau saya berkhotbah di sini karena saya gembala, itu tidak akan bertahan lama. Dan banyak gereja seperti ini, banyak jemaat seperti ini, saudara yang kasih. Nanti dia berbuat sesuatu di dalam gereja, di dalam jemaat, saudara kasih. Kalau ada jawatan apa? Ketua majelis, jawatan muda-mudi, jawatan ketua ibu. Tapi kalau tidak ada jawatan-jawatan yang dipegang saudara kasih Tuhan, maka dia akan berlaku pasif dalam gereja. Stefanus tidak demikian. Saudara kasih Tuhan, dia bukan hamba Tuhan. Tapi saudara kasih Tuhan, jiwa kehambaan itu ada di dalam hidupnya. Sehingga Alkitab mengatakan seluruh hidupnya tidak ada bagian daripada hidupnya saudara kasih Tuhan yang tidak dipakai Tuhan. Otaknya, hikmatnya dipakai Tuhan. Segalanya dipakai oleh Tuhan. Amin. Dan tahukah saudara kasih Tuhan, lewat pelayanannya. Coba kita lihat tadi. Lewat pelayanan sosial yang dia ceburi, yang dia saudara kasih Tuhan kumuli, banyak orang yang diberkati. Amin. Dan bukan saja itu saudara, melalui tanda-tanda mujizat yang Tuhan lakukan melalui hidupnya, pasti banyak orang bertobat. Amin. Sebab Alkitab mengatakan, ya, pemberitaan Injil itu Tuhan akan mengokohkannya melalui apa? Tanda-tanda mujizat. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Benar-benar kehidupan daripada apa? Stefanus ini selama hidup di bumi ini punya destinasi, punya tujuan yang sangat jelas. Ya. Seluruh hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah hidup yang berdampak. Amin. Ya. Jadi, saudara kasih, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan menjadi berkat, akan membawa berkat di mana dia berada dan dalam keadaan apa. Oke, puji Tuhan. Mari kita melihat yang kedua, apa dampaknya bila hidup itu dipenuhi Roh Kudus. Dikatakan di sini, hidupnya ya, dipenuhi dengan apa? Firman Tuhan. Coba kita lihat dalam ayat yang ke-6 dari pasal yang kita sudah baca tadi. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendeta di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dalam Yudea 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, ya, firman Allah, dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Tahukah saudara yang dikasih Tuhan, perkataan firman Allah, ya, beginilah firman Allah itu diulang-ulang banyak kali di dalam pasal yang ke-7 ini.
Ketika Stefanus dituju sebagai orang yang menghujat Allah dan menghujat Musa, saudara yang dikasih Tuhan, maka Stefanus menggunakan firman untuk menjawab tuduhan-tuduhan itu. Ya. Dan saudara-saudara, kita lihat di sini, Stefanus membuka Alkitab, ya kan? Sebab sedang berada di mahkamah. Tidak ada masa untuk buka Alkitab, ya. Tidak ada masa untuk kalau kita lihat dalam pembacaan tadi, saudara kasih Tuhan, ketika dia mulai ya memperdengarkan firman Allah, dia mulai bercerita dari Abraham, turun kepada Ishak, Yakub, turun kepada siapa, Yusuf, turun kepada siapa lagi, saudara kasih Tuhan, Daud, turun kepada Salomo dan lain sebagainya. Semua dijelaskan di sana tentang biografi kehidupannya, tentang cara kehidupannya, tentang kehidupannya yang memuliakan Allah. Saya pun kagum dengan orang ini, saudara kasih Tuhan. Bagaimana? Ya. Bagaimana? Coba kita lihat dalam Kisah Rasul, inilah pasal yang terpanjang, saudara. Dan di situ dikatakan firman Allah bahwa Stefanus ini, saudara kasih Tuhan, ketika menjawab tuduhan palsu kepada dia, saudara, dia menggunakan firman. Dia menggunakan firman itu. Ya. Dan tahukah saudara yang kasih Tuhan? Stefanus tahu bahwa untuk menjawab tentang apa saja, untuk menjawab pergumulan apa saja, jawabannya hanya satu firman. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada satu sejarah ketika di negeri Cina pada masa lalu, ya, saudara kasih Tuhan, terjadi penganiayaan besar-besaran. Ya. Banyak yang murtad karena tidak mampu menghadapi penganiayaan. Ketika apa? Negara Cina berubah menjadi negara komunis. Komunis, saudara, orang tidak mempercayai Tuhan. Dulunya itu, saudara kasih Tuhan, Cina dilawat Tuhan. Ya. Tapi kemudian datang pahaman baru, ya, datang ideologi baru, yaitu pahaman komunis masuk di Cina, dilarang orang menyembah Tuhan. Dan yang jadi sasarannya pada saat itu adalah orang-orang percaya. Nah, menurut sejarah, saudara kasih Tuhan, dari sekian banyak orang Kristen, banyak yang gugur iman. Tetapi saudara kasih Tuhan, menakjubkan bahwa justru mereka yang mengalami penganiayaan yang mengerikan, mereka itu bertahan sampai di akhir hidup. Kenapa saudara yang kasih Tuhan? Karena dikatakan bahwa orang-orang itu menghafal Alkitab. Bukan saja membaca, tapi menyimpan firman itu dalam diri. Ketika serangan datang dari setan, ketika godaan datang, ketika kekhawatiran datang, ketika keputusasaan datang, ketika senjata-senjata panah-panah daripada si jahat diarahkan kepada mereka, saudara kasih tahu, memang itu berat, memang itu susah, tapi mereka menggunakan firman yang mereka hafal itu untuk melawan. Akhirnya mereka walaupun disiksa, tapi mereka mengakhiri imannya di dalam kemenangan. Amin. Seperti Stefanus. Hari ini saudara dikasih Tuhan, ya, kita terlalu ya bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Kita penuh dengan Alkitab. Amin. Ya, mau baca dalam terjemahan apa saja ada. Ya, saudara, mau baca dalam terjemahan Cina ada, Jepun ada, semua ada. Hanya saudara dan saya mau berrohani atau tidak. Ya, semua sudah ada terjemahannya. Artinya apa? Orang diberi kesempatan saudara-saudara untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Tetapi di Cina hari ini saudara kasih Tuhan, ya, tidak berlaku keadaan seperti itu. Sebabnya orang-orang yang berada di bawah tanah, ya, karena di sana tidak bebas beribadah, saudara kasih Tuhan. Ada satu Alkitab, kalau itu jemaatnya 50 saudara kasih Tuhan, maka mereka akan membaca Alkitab itu bergilir-gilir dan menghafalnya. Hebat atau tidak, saudara? Ya. Karena mereka tidak punya Alkitab. Kalau ketahuan punya Alkitab, mereka akan dihukum. Saya itu negara komunis, dilarang namanya ada penyembahan kepada Tuhan. Tapi saudara kasih Tuhan, karena hormatnya, karena kagumnya, karena dia melihat bahwa ya membaca firman Allah, menyimpan firman Allah dalam hati adalah hal yang sangat penting. Sehingga saudara Tuhan, ya, dari tangan ke tangan
Alkitab itu dihafal mati-matian. Dan tahukah saudara yang kasih Tuhan, ada seorang profesor di Cina, ya, profesor di universitas, dikatakan beberapa tahun akan datang Cina menjadi negara nomor 1 kekristenannya paling besar di bumi. Jadi Amerika akan jatuh dalam hal populasi kekristenan, saudara, dalam hal bilangan kekristenan. Tapi yang Cina akan unggul. Jadi tidak heran sekarang Cina unggul dalam segala-galanya. Amerika pun sudah mulai, saudara kasih Tuhan, ya, menghadapi tantangan dengan kemajuan yang ada di Cina. Kenapa itu terjadi, saudara? Tuhan sedang mempersiapkan bangsa ini, amin, untuk mengenal siapa Tuhan itu. Perlu bangsa ini dijamah oleh Tuhan. Karena apa, saudara kasih Tuhan? Inilah bangsa yang paling banyak di bumi, amin. Jadi Tuhan sedang persiapkan, ya, orang-orang percaya di sana yang mengalaminya. Satu ketika bangsa ini lambat atau cepat, saudara kasih Tuhan, kita mengatakan Injil itu punya kuasa, amin, akan membawa mereka untuk kenal siapa itu Tuhan Yesus, ya, akan membawa mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, mari kita lihat pembacaan kita tadi, saudara. Menarik sekali daripada Estefanus ini, saudara, karena suka mendengar firman, suka membaca firman, saudara kasih Tuhan, maka hidupnya dipenuhi dengan firman, sehingga saudara serangan yang datang dalam hidupnya, dia tidak menjawab di luar daripada firman. Dia hanya dia hanya saudara menggunakan firman, dan musuh-musuhnya tidak boleh menjatuhkannya. Oke, puji Tuhan. Mari kita lihat yang ketiga, saudara. Hidup dipenuhi Roh Kudus itu akan berdampak, ya, pada bagian yang ketiga dikatakan diberi kemampuan oleh Allah untuk apa? Menghadapi semua bentuk kesulitan. Saudara kasih Tuhan, orang yang dipenuhi Roh Kudus dipersiapkan oleh Tuhan untuk menghadapi apa saja bentuk aniaya yang hadir di dalam hidupnya. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat kepada Estefanus ini, saudara, penganiayaan yang dialami sungguh sempurna dan sempurna. Kenapa saya katakan begini? Ada orang dianiaya mungkin sebatas fisik, tubuh jasmani, saudara, tapi namanya Estefanus, saudara, dua-duanya dialami, mengalami penganiayaan dalam roh dan juga mengalami penganiayaan dalam jasmani. Nah, mari kita lihat ayatnya. Dikatakan sini, tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Krene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Estefanus. Kemudian, tetapi mereka tidak sanggup melawan hebatnya dan roh yang mendorong dia. Ayat 11, perhatikan baik-baik. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat. Apa itu hujat? Menghina terhadap Musa dan Allah. Saudara kasih Tuhan, ya, ini adalah satu penganiayaan terhadap jiwa daripada Estefanus. Dia seorang yang hubungannya dengan Tuhan intim, yang hubungannya dengan Tuhan begitu erat, saudara kasih Tuhan. Alkitab mengatakan dia dipenuhi Roh Kudus. Itu berarti hidupnya bergaul dengan Roh Kudus dan hidupnya selalu memuliakan Allah. Tapi di bagian ini, saudara, setan menyerangnya bahwa orang ini bukan seperti itu. Ternyata dia adalah orang yang penghujat, menghujat Musa dan hamba Allah. Nah, ini fitnah, saudara kasih Tuhan. Tak, saudara kasih Tuhan, ya. Fitnah itu menyakitkan, betul atau tidak? Ya, siapa-siapa saudara kasih Tuhan pernah mengalami apa yang disebut fitnah? Fitnah itu menyakitkan. Kenapa? Kita tidak pernah buat perkara itu, ya. Kita tidak pernah buat perkara itu, tapi dituduhkan kepada kita. Orang yang baik kemudian apa, saudara kasih Tuhan, dituduh jahat. Saya pernah melihat dalam YouTube, saudara, ya, dikatakan ada seorang yang
Amerika, Meksiko, Amerika Latin, saudara. Karena difitnah, dia masuk penjara berapa? Bertahun-tahun. Lalu kemudian dikaji dia punya case, saudara, yang kasih Tuhan. Ternyata orang ini jadi korban fitnah. Dikeluarkan dari penjara, kemudian kerajaan membayar dia apa? Saudara kasih Tuhan, berjuta-juta ringgit Malaysia. Dia menuntut. Sekian saya tahun dalam penjara-penjara yang begitu, sekarang bayar. Kerajaan bayar. Jadi saudara kasih Tuhan, di sebalik penderitaan itu selalu ada sudut positifnya, betul kan? Jadi dia masuk dalam penjara jadi orang saudara, begitu keluar jadi jutawan. Kenapa? Uang banyak. Saudara yang kasih Tuhan, itu bagi orang dunia. Nah, apalagi kalau anak Tuhan, jangan pernah takut menderita untuk Tuhan. Amin. Sebab selalu ada upahnya, selalu ada kemuliaan yang disediakan bagi saya dan saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Apapun sulitnya, memang itulah risiko mengikut Tuhan. Tapi di ujungnya ada kemuliaan. Oke. Nah, ini penganiayaan yang sangat mengejutkan, saudara. Ya, bahwa dia seorang penghujat, padahal itu jauh sekali ada di dalam hidup apa? Estefanus. Bukankah dia seorang hamba Allah yang mengabdikan seluruh hidupnya? Bukankah dia saluran untuk apa? Kemuliaan Allah. Tapi ini dituduhkan kepada, ini penganiayaan terhadap apa? Jiwa dan rohnya. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-57, saudara. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Ayat 58. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama apa? Saulus. Sedang mereka melemparinya, Estefanus berdoa katanya, ya Tuhan, terimalah rohku. Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka, dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Saudara yang kasih Tuhan, setan memang tidak pernah berhenti menyerang saudara, baik itu di pikiran, di jiwa. Tidak cukup itu, dia akan menggunakan apa? Aniaya secara fisik. Ini dua-duanya dialami oleh Estefanus. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita lihat di dalam diri Estefanus? Ada keluhan? Ada pemberontakan kepada Tuhan? Alkitab mengatakan tidak. Saudara kasih Tuhan, kenapa Estefanus mampu menghadapi kesulitan hidup itu yang sungguh-sungguh berat, yang sungguh-sungguh sulit, saudara. Alkitab mengatakan itulah yang gunanya, itulah fungsinya Roh Kudus mendidik. Dia diberi kemampuan. Filipi 4 ayat 13 dikatakan begini, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi jemaat dikasih Tuhan Yesus, ya, berkali-kali saya katakan sebagai anak-anak Tuhan, Alkitab mengatakan kita bukan dari dunia, ya, tapi kita adalah dari atas, maksudnya anak Tuhan. Kita bukan anak dunia, itu sebabnya dunia tidak menyukai kita. Dan setan akan mempergunakan apa saja untuk menganiaya kita, menganiaya jiwa, menganiaya tubuh, fisik kita. Tapi Alkitab mengatakan, jika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, selalu dipimpin oleh Roh Kudus, Alkitab mengatakan kesulitan apa yang hadir dalam hidupmu, engkau mampu memikulnya, amin. Sebab Tuhan akan memberi apa? Penghiburan. Dan yang kedua, saudara-saudara, kita melihat di sini pada ayat yang ke-60. Di tengah-tengah Estefanus yang mengalami penderitaan di dalam jiwa dan rohnya, apa yang muncul daripada hidupnya? Di ayat yang ke-60 ini, sambil berlutut dan berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Saudara, di tengah-tengah mengalami penderitaan, dia mesti mampu apa? Mengucapkan kata pengampunan. Kemampuan dari mana ini, saudara yang dikasih Tuhan? Kemampuan dari mana ini? Tapi itulah yang terjadi di dalam diri anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Di tengah-tengah mengalami siksaan yang sangat mengerikan, masih dia mampu mengeluarkan senyum.
pengampunan. Nah, saudara kasih Tuhan, beberapa hari yang lalu saya mengikuti ibadah KKR yang dilayani oleh seorang penyanyi yang terkenal dalam apa? Dalam YouTube. Siapa nama dia? Dia tulis selos. Saudara kasih Tuhan, hidup orang ini. Jangan lihat, oh dipakai Tuhan luar biasa begitu. Suaranya sangat merdu saudara. Tapi coba masuk dan mendengar kesaksian hidupnya. Saudara, pernah dibawa Tuhan ke titik nol. Suaminya itu seorang pegawai bank. Saudara, tapi satu ketika dia tinggalkan itu dan mereka masuk dalam kemiskinan yang sangat parah. Sampai suaminya berjualan sana sini. Orang pun heran, kenapa kamu tinggalkan duit dan jadi hamba Tuhan? Dan tidak cukup itu, saudara yang kasih Tuhan, dia kena apa itu? Kanker payudara. Segala-galanya, saudara Tuhan, sekarang tidak ada harapan lagi untuk hidup ini, untuk melihat hal yang baik. Betul-betul Tuhan izinkan masuk kepada satu keadaan yang sangat sulit. Tapi saudara kasih Tuhan, dalam keadaan demikian, dia melihat bahwa justru saat dia melihat tidak ada lagi pengharapan, disitulah tangan Tuhan turun. Dan dia saudara kasih Tuhan diberi sukacita oleh Tuhan. Sehingga kesulitan hidup yang dia tanggung, saudara kasih Tuhan, itu mampu dijalani lewat kekuatan daripada Roh Kudus. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu saudara kasih Tuhan bahwa hidup mengikut Yesus bukan hal yang mudah. Kesulitannya, tantangannya banyak. Tapi Alkitab mengatakan dia sudah siapkan saudara untuk tugas apa? Yaitu simpan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan melalui Roh Kudus ini, saudara, saat Anda mengalami keputusasaan, Roh Kudus akan memberi pengharapan. Saat saudara dan saya mengalami duka cita, dia akan memberi sukacita. Saat segala-galanya akan buruk, disitulah Tuhan berkata Roh Kudus pada ini saatnya engkau melihat mujizatnya. Engkau akan melihat kuasa. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa banyak anak-anak Tuhan sekalipun di titik yang sangat-sangat mengerikan saudara, ya, menghadapi kesulitan, dan masih boleh memuji Tuhan. Itu karena apa? Pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya saudara, kita tidak dapat berbuat apa-apa kalau bukan karena Roh Kudus. Seorang pendeta dari Korea namanya Paul Choyong, saudara. Setiap hari dia membangun hubungan dengan Roh Kudus dalam doanya. Setiap dia tahu, begitu dia buka mata, setan sudah menyerang dari belakang, dari depan, dari samping kanan, samping kiri. Tapi dia selalu keluar sebagai pemenang. Kenapa? Ada Roh Kudus. Oke. Mari kita lihat yang keempat, ini yang terakhir, saudara. Oke. Mari kita lihat yang keempat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu, saudara, tidak berkompromi dengan hal-hal yang salah. Tidak, saudara, Tuhan memberi hidupnya, dia tidak mengambil keputusan untuk menyenangkan orang, tapi selalu berdiri di atas kebenaran walaupun itu menyakitkan. Coba kita lihat di sini, dikatakan berani menegur apa yang salah. Kita lihat ayat 51, saudara, coba dengar baik-baik. Hai orang-orang yang keras kepala. Ini berkata kepada siapa? Dia sedang berkata kepada siapa? Imam-imam, orang-orang yang dihormati Yahudi pada saat itu, ya. Orang-orang besar, ya. Hai orang-orang yang keras kepala. Wah, saudara, terus, dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, samar seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Saudara Tuhan, ya. Kita lihat seterusnya 52. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, maksudnya Yesus, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Saudara, coba perhatikan tadi. Dia menegur dengan keras kepada imam. Ini orang yang dihormati dan betul-betul dipermalukan. Kamu ini keras kepala. Terus apa? Katakan,
hatimu tidak bersunat, telingamu tidak bersunat, dikata kamu seorang pembunuh dari dahulu sampai hari ini. Terus ayat 53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat mereka, akan tetapi kamu tidak apa? Menurut. Dikatakan kamu tahu tentang firman, kamu tahu tentang hukum Taurat, tapi dalam hidupmu kamu bukan pelaku firman. Nah, saudara kasih Tuhan, ini di hadapan banyak orang, Paulus sedang menegur iman, sedang menegur iman. Nah, saudara kasih Tuhan, keberanian dari mana ini? Ya, yang ada di dalam hidup apa? Stefanus. Dia bukan orang, bukan siapa-siapa, saudara. Tapi dia orang biasa. Tapi kenapa begitu berani, saudara kasih Tuhan, menegur apa yang salah dalam hidup para iman? Coba kita lihat ya, dalam terjemahan bahasa Malaysia lebih jelas. Alangkah kerasnya kepala saudara-saudara, alangkah apa degilnya saudara semua, sehingga tidak mau taat kepada Allah dan tidak mau mendengar firman Allah. Saudara-saudara seperti nenek moyangmu, saudara semua, saudara selalu melawan roh Allah. Adakah seorang dari nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyang saudara semua? Mereka membunuh pesuruh-pesuruh Allah yang dahulu kala menghukum kedatangan hamba Allah yang melakukan kehendaknya. Sekarang saudara-saudara sudah mengkhianati dan membunuhnya. 53. Saudara-saudara sudah menerima Taurat Allah yang disampaikan oleh malaikat, tetapi saudara-saudara tidak mentaati Taurat itu. Nah, saudara kasih Tuhan, dapat dibayangkan. Ya, 2 Timotius 1 itu dia mengatakan begini. Allah bukan memberi roh ya ketakutan, tapi roh yang membangkitkan keberanian dan kasih. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini menakjubkan sekali. Di mana saudara kasih Tuhan, keberanian daripada Allah memenuhi ya hidup Stefanus, sehingga dia menegur ya pemimpin agama iman pada saat itu. Memang kamu hari-hari berkhotbah, tapi ini cara hidupmu tidak benar. Ditelanjangi saudara, dipermalukan. Nah, itu sebabnya kita lihat di dalam ayat yang ke-54. Ketika saudara kasih Tuhan, dia mendengar kata-kata daripada Stefanus ini, maka saudara kasih Tuhan, Stefanus diserbu. Kemudian apa saudara kasih? Dirajam dengan batu yang sangat-sangat apa? Mengerikan. Saudara kasih Tuhan, Stefanus tahu untuk berbicara atas kebenaran Allah ada harga yang harus dibayar, dan itulah banyak masalahnya bagi kami. Tapi saudara kasih Tuhan, di sini Tuhan sudah memberi contoh bagi kita bahwa sebagai orang-orang percaya, namanya hidup di dalam kebenaran harus dihormati, amin, dan jangan berkompromi. Lebih banyak orang takut kepada manusia daripada apa? Takut kepada Allah. Itulah membuat Tuhan cemburu. Saudara kasih Tuhan, waktu saya sekolah di tingkatan, ya, kebiasaan di sekolah itu ada upacara, ya, kalau hari apa? Hari seni. Tahu upacara di sini apa itu? Seperti itu sekolah ada perhimpunan ya, perhimpunan. Nah, saudara kasih Tuhan, di akhir daripada acara itu selalu ditutup dalam doa. Nah, kemudian itu guru besar, kepala sekolah, saat orang Kristen gilirannya membaca itu bahan doa, lalu diakhiri, demikian doa kami bawa alaskan dalam nama Yesus. Minggu berikutnya dia tegur itu orang, dia bilang, bagus, orang Islam kamu suruh berdoa, karena dia ini orang Kristen. Nah, apa yang saudara tangkap dari cerita ini? Dia malu kan? Dia segan bahwa guru-guru yang ada sekitar kebanyakan orang apa? Islam kan? Ya, Islam. Jadi dia lebih menghormati orang itu daripada Yesus yang sudah mati untuk dia. Jadi kata orang, lain kali berdoa begitu pada nanti kalau tidak ada baru kamu yang berdoa.
Benar atau tidak? Saudara kasih Tuhan, ini dia berjumpa dengan seorang pastor. Pastornya tegur dia. Negara kita ini tidak ada namanya agama nasional. Ya. Tidak ada namanya agama nasional. Masing-masing orang itu memilih mana agama. Kamu pilih Buddha, kamu pilih Hindu, Islam, atau Kristen. Tidak ada namanya agama nasional. Artinya agama semua bangsa. Tidak. Indonesia. Kita harus salah pilih. Ya. Kenapa kamu? Saya tangkap dia, saudara, ternyata dia malu. Takut kepada apa? Dia tidak takut bahwa saudara kasih Tuhan. Ada orang, ada pribadi yang sudah mati untuk membeli dia dari kehinaan. Tapi itu tidak dihargai. Saudara kasih Tuhan. Godaan ini seperti ini juga datang dalam hidup apa? Stefanus. Ketika dia melihat ada kesalahan di dalam diri saya. Bagaimana? Tapi saudara, itulah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dia tidak takut tentang akibat apa. Alkitab mengatakan, kalau kita di pihak Allah, saudara kasih Tuhan, musuh boleh datang dari belakang, dari depan, tapi saudara akan mengakhiri kemenangan. Tapi kalau kita sudah bermusuhan dengan Tuhan, siapa yang membela kita? Bolehkah iblis membela kita kalau sudah tidak ada? Jadi untuk itu saudara itu hidup takut sama Tuhan. Hidup takut sama Tuhan harus kita bangun dalam hidup kita. Apapun resikonya. Ya. Ada orang mati seperti Stefanus mati karena nama Tuhan. Tapi bukan keadaan kita mengatakan berbahagialah orang yang bilang karena apa? Aku sebab mereka lah yang punya kerajaan surga. Amin. Jadi tidak ada alasan saudara kasih Tuhan. Ya. Setiap kita menghadapi godaan seperti ini, apakah kita menyenangkan Allah atau menyenangkan manusia? Tapi Stefanus sudah menjatuhkan pilihan. Saya tahu saya tidak boleh memilih dua-duanya. Menyenangkan manusia pada saat yang sama menyenangkan apa? Allah. Aku harus memilih menyenangkan manusia atau menyenangkan Allah. Dia pilih menyenangkan Allah. Setan menyerang dia dari segala arah. Jadi saudara kasih Tuhan. Alkitab mengatakan. Ya, kita lihat di ayat yang ke pasal 6. Ya, ayat 15. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus seperti muka seorang Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, sepertinya hidup di dalam kebenaran ini. Ya. Dunia akan melihat saudara sebagai orang bodoh, orang hina, dan lain sebagainya. Tapi tahu saudara kasih Tuhan. Di ayat yang ke-15 ini mengatakan, ternyata orang-orang yang hidup takut kepada Allah, yang memilih takut kepada Allah daripada takut manusia, orang itu apa? Dipenuhi apa? Kemuliaan Tuhan. Amin. Luar biasa. Orang heran sampai dia tidak melihat rupa Stefanus apa? Yang sebenarnya. Dia lihat mukanya seperti apa? Malaikat. Kira-kira seperti apa muka itu? Muka itu memberi sebagai Tuhan semangat. Muka itu memberi pengharapan. Muka itu memberi dan Alkitab mengatakan, saudara kasih Tuhan, saudara dan saya dipersiapkan untuk bersama Yesus dipenuhi kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi itu sebabnya hari ini saudara yang kasih Tuhan. Ya. Sekali lagi saya katakan, hidup memilih untuk hidup di dalam kebenaran itu sakit saudara. Tapi saudara kasih Tuhan, tanpa saudara ya sadari, hidup saudara akan membawa kemuliaan, akan mempermuliakan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi untuk itu saudara kasih Tuhan. Ya. Mengerikan sekali daripada hidup Stefanus ini. Tapi melihat dari apa di belakangnya, apa akhirnya saudara itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Roma 8 mengatakan begini, penderitaannya aku alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan apa yang akan aku terima daripada Tuhan. Saudara, mengikut Tuhan, ya,
menyalibkan daging karena itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkata, hari ini kamu sakit, tapi sakitnya hanya beberapa puluh tahun. Nanti akan dibalas dengan kemuliaan yang tidak ada akhirnya. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang kepada Tuhan. Mari kita serahkan hati kita, jiwa kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dunia hari ini orang mulai menentang Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus. Dan tahukah di kitab Kejadian, ketika Roh Kudus sedang kasih Tuhan didukakan, Dia akan meninggalkan kita. Tahukah air bah datang yang menimpa orang-orang di dalam kitab Kejadian karena apa? Saudara kasih Tuhan, mereka tidak lagi memperdulikan suara Roh Kudus itu. Mereka menentang Roh Kudus, dan hari ini saudara kasih Tuhan, penentangan dengan Roh Kudus terhadap Roh Kudus sangat merajalela dan di mana-mana. Seperti saya sudah katakan sebelumnya, belum pernah terjadi dalam sejarah. Ketika pembukaan Olimpiade di Paris, saudara, ini tercatat dalam sejarah Olimpiade. Saudara kasih Tuhan, orang Kristen, Tuhan yang disembah orang Kristen ditelanjangi habis saja. Padahal itu negara Kristen. Inilah yang terjadi sekarang ini. Dan Alkitab mengatakan, jika Roh Kudus dibukakan, Roh Kudus dilawan, sudah dikasih Tuhan, Dia akan menjauh daripada kita. Tahukah resiko bila Roh Kudus meninggalkan? Mari kita datang kepada Tuhan dan minta, Tuhan Yesus, apa yang Kau lakukan kepada Estefanus? Hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Lakukan itu juga di dalam hidup kami. Mari kita semua jemaat sebentar mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saya mengajak semua jemaat bangkit berdiri, arahkan hatimu kepada Tuhan. Hidup dipenuhi Roh Kudus, hidup dipimpin Roh Kudus. Jangan pernah hilang di dalam kehidupan kita. Saya tahu saudara yang kasih Tuhan, jika bagian ini hilang dari hidup anak-anak, jika bagian ini hilang dari hidup anak-anak, maka saudara, pintu dan celah dari iblis akan terbuka lebar-lebar. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terbatas kuasa Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagiku. Tak berdaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan Kamu Roh yang Tuhan. Ketika ku berdoa mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Engkau lakukan.
langit bagiku, itu sangat bukti bagiku. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Dengan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang lunak. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang lunak. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu Jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin kita tidak mengalami penganiayaan seperti dialami oleh Stefanus, tapi penganiayaan itu datang dalam bentuk di mana jiwa, pikiran, perasaan saudara diserang oleh setan, seperti yang dialami oleh Stefanus. Tapi pagi hari ini Alkitab mengatakan, ketika Roh Allah bersama saudara, maka bentuk penganiayaan, intimidasi daripada setan tidak akan melumpuhkan saudara. Itu sebabnya pagi hari ini, mari kita hadapkan diri kita. Tuhan yang memberi kekuatan kepada Stefanus, dia juga akan melakukan dalam hidup saudara. Dan bagaimana Allah melakukan itu? Alkitab mengatakan, bangun keintiman dengan Roh-Nya setiap saat. Setiap saat. Setiap saat. Terima kasih Bapak Saudari, kami datang di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Mengingat Engkau Bapa, kami berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan. Dan musuh itu melancarkan panah-panahnya di dalam jiwa dan roh kami, sehingga banyak di antara kami lemah dalam menipu Engkau. Banyak di antara kami Tuhan kurang semangatnya dalam melayani Engkau. Banyak di antara kami Tuhan hilang pengharapan tentang hidup. Bahkan Tuhan Yesus lewat penganiayaan daripada setan membuat kami menentang, melawan roh musuh. Tetapi pagi hari ini apapun bentuk daripada serangan roh jahat kepada jiwa anak-anak-Mu pagi hari ini, kepada jiwa anak-anak-Mu pagi hari ini, Bapa, kami percaya seperti kata firman Allah, roh yang Allah tempatkan di dalam diri kami lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia. Itu sebabnya Bapa, kalau Engkau sudah mengangkat memilih kami sebagai anak-Mu, Tuhan tahu bahwa kami punya musuh setiap saat penganiayaan terhadap roh kami akan melakukan setiap saat. Tapi Bapak Saudara, sepanjang Roh Kudus terus memenuhi, terus memimpin, terus membantu hidup kami, memenuhi hidup kami, apapun Tuhan pada dari setan tidak akan pernah berkesan. Itu sebabnya Tuhan, saya bawa setiap pribadi umatmu di tempat ini. Penganiayaan apa mereka alami, jawabannya Tuhan hanyalah agar mereka semua terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan jika kami mendoakan Roh Kudus melalui perkataan kami. Ampuni Tuhan kami jika kami dibukakan Roh Kudus
bagi kami, bahkan perbuatan kami. Karena firman-Mu tadi berkata, bahwa menentang Roh Kudus itulah pekerjaan setan yang tiada akhirnya dari dulu dan sampai nanti. Sebabnya Bapa Surga dan setiap anak-anak-Mu yang mengalami Tuhan peperangan Tuhan, kami percaya Tuhan, pulihkan kami semangat kami Tuhan, Roh Kudus kerana melimpah memberi kami sehingga kami keluar sebagai pemenang dan Engkau dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan, berkati firman-Mu dan yang ucap syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita sudah mendengarkan firman, kita sudah memuji Dia, menyembah Dia pada pagi hari ini, dan terlebih adalah firman yang disampaikan kepada kita tidak akan pernah kembali, tetapi terus menjadi rema di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Marilah kita memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persiapkan pemberian untuk Tuhan di tempat ini. Mari kita tundukkan hati, tundukkan pikiran kita. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau ada melawat kami, Engkau memberi rema di dalam kehidupan melalui firman yang kami dengar sebentar tadi. Tuhan, terima kasih. Tiba masanya kami akan memberi. Berkati setiap tangan-tangan yang terulur pada pagi hari ini. Engkau berkati pekerjaan mereka, pekerjaan anak-anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati setiap keluarga-keluarga di tempat ini, anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti pulang dengan sorak-sorai. Itu yang Engkau janjikan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi. Haleluya. Amin.
kita berdiri sekali lagi, kita menghadap Tuhan, dan kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, sebab Engkau sudah menyertai pada kami dari awal hingga berakhirnya. Sepanjang minggu ini jemaat-Mu akan Tuhan menjalaninya dalam berbagai kegiatan, dan kami percaya tangan Tuhan akan menyertai setiap pribadi-pribadi yang telah menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan dengan hadir setiap minggu menyembah dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa secara khusus untuk Tuhan umat-Mu yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Tuhan, bisikan-bisikan dari daging dan dari setan yang menghalangi mereka, di mana mereka Tuhan tertipu oleh bisikan dari roh jahat itu, maka kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberi kemenangan, kekuatan kepada umat-Mu, sehingga Bapa, semua godaan tipu daripada setan itu Tuhan tidak akan membuat mereka menyerah, sehingga Bapa tidak boleh hadir pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, izinkan minggu depan untuk kembali kami sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, saya hadapkan di hadapan hadirat-Mu untuk semua jemaat-Mu yang telah berkorban di dalam Tuhan perjalanan hamba mengikuti pendidikan, dan khusus Tuhan hari ini mereka telah berkorban seperti apa yang mereka Tuhan boleh beri. Tuhan Yesus, kata firman-Mu di dalam Matius pasal 10:42, barang siapa memberi kepada seorang muridku sekalipun itu secangkir air bening, tidak akan kehilangan upahnya. Kami tahu firman Allah selalu benar dan benar. Itu sebabnya Bapa, setiap anak-anak-Mu yang sudah menabur, dia akan menuai daripada Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga perjalanan hamba-Mu Tuhan pada Tuhan hari Selasa akan datang ke Indonesia. Tuhan perjalanan Tuhan melewati darat, laut, udara dan sebagainya, semua Tuhan menjadi tanda tanya bagi kami. Tapi firman berkata, orang yang ada di dalam lindungan Tuhan tidak akan pernah tahu terhadap apa juga keadaan, karena kami bersama sang pribadi, di mana sang pribadi itu adalah pemilik atas semua kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari jemaat angkat tangan dan terima berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudusnya akan menyertai jemaat hari ini sampai Yesus datang pada kalian. Dengan ucap syukur di dalam nama Yesus kita berdoa, dan semua jemaat berkata amin.